Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi as-salanasya su'ubaw wa qabaila liya'arafu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum min ummati khairil umam amma ba'd. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayah wallahu a'lam bi muradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Al-hadits. Pertama-tama marilah kita memuja dan memuji kepada Allah ilahi Rabbi, dan marilah kita bersolawat kepada junjungan alam Sayyidul Kaunain yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarganya dan seluruh sahabatnya dan para tabi'in-tabi'innya. Dan begitu pula tiada lupa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan menganugerahkan rahmat dan salam kepada seluruh umat muslimin muslimat fil masyariq wal magharib. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita semua pintu rezeki milik yang berlimpah ruah, dan memberikan kepada kita rezeki ilmu, rezeki kepangkatan, keduniaan, dan apa saja yang kita pinta. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewujudkan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, yakni apapun yang dipinta, yang dikehendaki, yang diperjuangkan oleh kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan, memberikan, mengabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga kita diberi oleh Allah keturunan generasi yang solih solihah, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga nurut tunduk bakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga nanti bisa memegang, mengurus amanah Allah, yakni Indonesia ini atau alam dunia ini, dan bisa benar-benar selalu mendekat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir mau berbicara dan mau menjelaskan kepada saudara-saudara Al-Fakir semua tentang hal yang menjadi fenomena di bumi Nusantara ini, khususnya adalah masalah klan yang mengaku keturunan Nabi, tapi mereka tidak bisa memberikan bukti. Maka Al-Fakir bicara, maka mereka itu adalah bukan cucu Nabi. Siapa mereka? Mereka itu adalah yang terkenal disebut adalah Habib-Habib. Jadi Habib-Habib ini
mereka mengaku cucu Nabi. Dan kita semua, khususnya warga NU Nahdlatul Ulama, meyakini, mempercayai bahwa mereka itu adalah keturunan Nabi. Kenapa kita bisa mempercayai? Ya karena memang dari leluhur-leluhur kita memberitahu kepada kita bahwa mereka itu adalah keturunan Nabi. Seperti itu. Tapi tidak ada yang mengisbat, tidak ada. Karena para leluhur kita, ulama-ulama Nusantara, hanya menerima ikhbar saja, dan setelah itu berhusnudzon saja, seperti itu. Oleh karena itu, banyak daripada kalangan-kalangan NU, ya, ini hanya NU sebenarnya yang kena fitnah ini adalah hanya NU. Ini termasuk fitnah syarro ini. Hanyalah NU. Kalau yang namanya Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, tidak terkena. Karena mereka semenjak dulu tidak percaya bahwa mereka itu keturunan Nabi, tidak percaya. Jadi hanyalah kita yang mempercayai bahwa mereka itu adalah keturunan Nabi. Tapi kenapa mereka malah menyerang kita? Menyerang bagaimana? Ya mereka menyatakan keturunan Wali Songo itu sudah tidak ada. Dan berbagai macam ceramah, ucapan-ucapan, statement mereka itu yang sangat melemahkan, meremehkan para ulama-ulama Nusantara. Meremehkan, melemahkan bangsa Nusantara. Mana? Ya sudah pada tahu semua, sudah mendengarkan semua. Karena sekarang di zaman digital, setiap pembicaraan kita pasti saja ada rekamannya. Berguru kepada 70 ulama yang alim, itu adalah lebih baik, lebih sempurna daripada berguru. Jadi berguru kepada Habib satu itu lebih sempurna, lebih baik daripada berguru kepada ulama alim 70 ulama. Na'udzubillahi min dzalik. Dan mereka selalu memframing untuk mengarahkan umat manusia mencintai mereka, dan sepertinya meninggalkan kepada ulama-ulama pribumi, ulama-ulama Nusantara. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka mengatakan bahwa Habib Umar bin Hafid, maka itu adalah ulama yang tertinggi, teristimewa di bumi Nusantara. Padahal di Nusantara ini banyak ulama, tapi mereka berstatement bahwa yang paling alim, yang paling pintar, yang paling istimewa adalah Habib Umar al-Hafid. Juga mereka mengatakan bahwa Faqih Muqaddam itu adalah lebih hebat, lebih istimewa, lebih masyhur daripada Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Jilani masyhur di dunia, tapi nanti di akhirat yang termasyhur itu adalah Faqih Muqaddam. Jadi ulama-ulama di Nusantara dan ulama-ulama ikutan ulama Nusantara, mereka rendahkan, mereka mengagungkan ulama-ulama dari bagian mereka. Ini ada apa? Udah berbagai macam makam dipalsukan, makam orang Jawa diba'alawikan, dan tempat-tempat pemakaman yang asalnya enggak ada makam jadi ada makam Habib. Bahkan ribuan makam-makam palsu yang bernama Habib Anu, Habib Anu, Habib Anu. Ini apa ini tujuannya? Kita sebagai bangsa pribumi, kita sebagai penduduk
pribumi. Mari kita berpikir. Bukan tidak boleh mencintai Habib. Bukan harus menjauhi Habib, bukan. Tapi kita harus hati-hati. Kita mau dibawa kemana? Kenapa? Karena indikasinya seperti itu. Sejarah dibelokkan. Ulama-ulama pribumi, ulama-ulama Nusantara dilemahkan. Sedangkan dari kalangan mereka agungkan. Mereka angkat setinggi-tingginya. Bahkan ada yang mereka katakan bahwa Faqih Muqaddam Mi'raj bertemu Allah dalam sehari sampai 70 kali. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sendiri Mi'raj hanya 1 kali seumur hidup. Itu pun banyak lika-likunya. Ini 1 hari 70 kali bertemu Allah. Nabi Muhammad 1 kali Mi'raj bertemu Allah. Ada oleh-olehnya sholat 5 waktu. Tapi Faqih Muqaddam, apa oleh-olehnya? Ini kitab-kitab keterangan-keterangan adalah kitab-kitab yang ada di golongan mereka. Tapi di golongan kami Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada kitab-kitab yang menerangkan seperti ini. Jadi ini kitab-kitab mereka. Oleh karena itu Al-Fakir meragukan keilmuan para Habib ini. Oleh karena itu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bahkan sudah tidak mengaji lagi kitab yang disusun, yang dikarang oleh habaib. 1, para habaib selalu mengundang, nasabnya diputuskan, kitabnya malah diaji. Ini undat-undat. 1, makanya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani semata-mata melarang atau untuk santrinya untuk mengaji kitab-kitab karangan Habib-Habib Alawi ini. Dan kedua, tentu kita saksikan banyak keterangan-keterangan yang tidak sesuai. Ada di dalam kitab Masyarawi, karangan dari mereka juga, menerangkan bahwa sajdah mereka itu bisa terbang, bisa membawa naik haji. Jadi gini, jadi orang yang haji itu nggak usah naik kendaraan, ya cukup dari sajdahnya nanti naik saja, sajdah itu bisa terbang. Itu ada keterangan dari dalam kitab Masyarawi itu. Cuma sayangnya kitab Masyarawi cetakan baru itu nggak ada, itu dibuang, itu keterangan itu. Jadi kok seperti mainan seperti itu. Jadi kitab juga dikarang dibuang seperti itu. Maka oleh karena itu kami bangsa Nusantara meragukan keilmuannya. Oleh karena itu lebih baik kita mengaji kitab-kitab para ulama-ulama kita. Fikih lebih baik kita ngaji Fathul Mu'in, karangan Syekh Jainuddin Malibari, itu malah lebih lengkap daripada karangan-karangan mereka. Dan kita punya guru besar yaitu Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Beliau mengarang kitab banyak dan lengkap dari berbagai macam ilmu. Tauhid, fikih, tasawuf ada di situ. Torekat juga ada di situ. Oleh karena itu Al-Fakir mengingatkan kepada saudara-saudara Al-Fakir, warga NU khususnya, ayo yang kita bisa baca kitab kuning, ayo kita baca kitab sejarah, kitab nasab sebelum abad ke-9. Baca. Jadi jangan kita malah menjawab pertanyaan Kiai Imaduddin dijawab dengan kitab-kitab yang baru. Enggak nyambung.
hanyalah menimbulkan perdebatan yang tidak akan kunjung selesai. Kenapa? Ya karena pertanyaannya kemana, jawabnya kemana. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi oleh karena itu, kita mari berpikir dan kita mari sadar. Mari kita sadarkan diri kita bahwa kita selama ini kita adalah telah terbodohi. Makanya dari mulai sekarang jangan yakini, jangan punya keyakinan bahwa Habib itu adalah turun Nabi. Jangan. Kalau kita punya keyakinan seperti itu, maka kita menurut keterangan dalam kitab Ar-Rasail fi Ilmil Ansab, maka kita akan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, jangan sampai kita lukai Rasulullah dengan mengaku duriahnya, mengaku cucunya, tapi kelakuan kita jauh daripada apa yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, alladzina yu'dzuna Rasulullah lahum azabun alim. Jadi orang-orang yang menyakiti Rasulullah, maka bagi mereka itu adalah siksa yang amat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Kita yang tidak mengaku cucu Rasul, tapi kita membela kepada para habaib, mempercayai kepada para habaib itu keturunan Nabi, maka kita itu sama saja. Sama saja. Fayakunul kadzibin. Fayakunu ahadal kadzibin. Tetap kita termasuk mereka. Jadi kita jangan meyakini, jangan mempercayai, tapi kita baik tetap baik. Berteman tetap berteman. Tapi meyakini, mempercayai bahwa mereka itu keturunan Nabi, maka tidak boleh. Sekali lagi, keterangan di dalam kitab Ar-Rasail fi Ilmil Ansab, maka kalau kita mempercayai, membela mereka, membela apa? Membela untuk meyakini orang supaya mempercayai, maka watal haqqu la'natullahi wa rasuluh, maka kita dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Na'udzubillahi min dzalik. Terus ada yang bertanya begini, Kiai, coba jawab pertanyaan sederhana ini. Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani dengan Imad pintar mana? Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imad pintar mana? Terus Syekhuna Mama Khalil Bangkalan Madura sareng si Imad pintar mana? Terus Kiai Haji Angnuh Gentur Cianjur dengan si Imad pintar mana? Lah, kok malah bertanyanya ngelantur? Jangan begitulah. Jawab pertanyaan Kiai Iman. Kalau habaib Ba'lawi, kalau Kabib Ba'alwi mengaku cucu Nabi, mana kitabnya? Mana tes DNA-nya? Mana keterangan ahli filolognya? Mana keterangan ahli sejarahnya? Itu yang diperlukan jawaban. Bukan nanya-nanya yang lain. Dan siapapun ulama Nusantara, tidak ada yang mengisbat, yang menyatakan bahwa Ba'lawi itu adalah keturunan Nabi. Tidak ada. Mama Khalil Bangkalan Madura tidak mengisbat. Syekh Nawawi Tanal Al-Bantani tidak mengisbat.
Kiai Haji Nuh Guntur pun tidak mengisbat, tidak yang mengisbat. Hanya semua adalah hanya husnudzon saja. Mereka mengaku cucu Nabi dan mereka kelakuannya pun baik, ibadahnya pun baik. Ya maka ulama-ulama leluhur kita husnudzon. Terus ada yang memberi keterangan, lihat katanya di dalam kitab Uqudul Jan apa itu? Ya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani di dalam kitab Uqudul Jan itu hanyalah husnudzon, menceritakan tentang keturunan Nabi. Itu ada yang nyebutnya Habib, ada yang nyebutnya Ubabah, ada yang nyebutnya Habibah. Kalau ada lagi banyaknya yang menyebut itu Sayyid dan istrinya disebutnya Sayyidah. Ya hanya membicarakan seperti itu. Jadi tidak mengisbat. Jadi kalau mengisbat itu dinyatakan bahwa Habib Ba'lawi ini yang ada di Indonesia itu adalah min dzurriyyatir Rasul. Itu kan enggak begitu. Jadi ini katanya mengisbat, enggak bisa. Karena ulama-ulama kita itu adalah memang perangkul. Ulama-ulama kita itu adalah memang benar-benar berakhlak mulia. Jadi mencintai dengan sesama. Bukan mengisbat. Tidak ada ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama leluhur yang mengisbat. Tidak ada. Bahwa Habib Ba'lawi itu turun Nabi, tidak ada. Itu hanya husnudzon saja. Hanya menerangkan tentang silsilah sebutan saja. Seperti itu. Oleh karena itu, yang lebih efisien, yang lebih positif, efektif, baca kitab-kitab sejarah, baca kitab-kitab nasab, dan bagaimana menurut ahli filologi dan tes DNA. Itu yang jelas, yang efektif. Ini malah bawa-bawa ulama Nusantara ini pintar mana. Enggak nyambung lah seperti itu. Oleh karena itu Al-Fakir mengingatkan, ayo kita saling ingatkan, karena memang kewajiban kita adalah untuk saling menasehati, untuk saling mengingatkan. Oleh karena itu Al-Fakir mengingatkan kepada seluruh ikhwan ahwat. Al-Fakir, ayo kita sadar. Ayo kita sadar bahwa Habib Ba'lawi menurut penelitian Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan, menurut penelitian ahli filologi dan menurut ahli genetik, yaitu tes DNA, mereka pun tidak terbukti bahwa mereka itu keturunan Nabi. Jadi mereka itu adalah mutlak. Jangankan turunan Nabi, turunan Arab pun bukan. Bahkan kata ahli DNA Dr. Sugeng ya menyatakan bahwa Habib Ba'lawi itu adalah mustahil keturunan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, setelah kita diberitahu oleh para ahli-ahli di dalam hal tentang nasab, kita diberitahu oleh ulama-ulama kita yang ahli dalam hal nasab, kita setelah diberitahu oleh ahli filologi di dalam hal tentang nasab ini, semua menyatakan seperti itu. Apa lagi dalil yang harus kita kemukakan untuk mempercayai, untuk tidak mempercayai bahwa Habib Ba'lawi itu adalah keturunan Nabi? Intinya apa? Artinya sudah tidak alasan lagi, sudah tidak ada alasan lagi untuk kita mengelak bahwa Habib Ba'lawi itu adalah keturunan Nabi. Jadi tidak ada lagi kita untuk mengelak. Jadi harus kita akui bahwa itu memang adalah bukan keturunan Nabi. Karena ini menurut penerusan para ahli semua. Jadi bukan hanya Kiai Haji Imaduddin saja.
Ini yang dikambing hitamkan Kiai Imaduddin Utsman. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, hanya itulah yang Al-Fakir bisa beritahukan. Dan marilah kita meminta kepada Allah, mohon ditunjukkan kebenaran dan mana kebatilan. Jadi intinya, ayo kita meminta kepada Allah untuk diberi taufik dan hidayah. Sekian demikian, terima kasih. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Terima kasih. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.